Halo semuanya, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik iklim dalam meteorologi dan klimatologi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai skala ruang dan waktu dalam meteorologi. Ditinjau dari lingkup skala ruang dan waktu, meteorologi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah meteorologi mikro. Meteorologi mikro merupakan skala terkecil dalam meteorologi. Skala mikro ini mempunyai cakupan ruang yang sempit dan singkat, yaitu berkisar 1 hingga 2 km dan juga dengan waktu kurang dari 1 jam. Fenomena yang bisa terjadi pada meteorologi skala mikro yaitu adanya turbulensi, angin pusar atau dust devil, dan juga tornado. Selanjutnya adalah meteorologi makro. Meteorologi makro merupakan skala terbesar dalam meteorologi dengan cakupannya yaitu mencapai sekitar 1000 km. Dan juga dapat berlangsung hingga beberapa minggu loh. Fenomena yang dapat terjadi pada meteorologi skala makro yaitu terjadinya siklon sinoptik, contohnya seperti siklon tropis. Dan juga selain itu, dalam meteorologi makro juga terjadi fenomena lain, seperti general circulation dan gelombang panjang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep iklim. Konsep iklim meliputi yang pertama yaitu iklim radiasi. Banyak penelitian yang telah buktikan jika radiasi matahari dapat mempengaruhi iklim yang ada di bumi. Dampak dari radiasi matahari sendiri yaitu dapat mengakibatkan perbedaan proses pembentukan awan dan hujan serta dinamika atmosfer dan lautan. Yang kedua adalah iklim hipotetis. Iklim hipotetis adalah iklim yang menjadi bayangan atau gambaran untuk iklim sesungguhnya di masa mendatang. Contoh dari iklim hipotetis yaitu adanya perubahan iklim di masa depan, seperti adanya isu climate change. Nah, terjadinya isu climate change sendiri karena iklim bumi yang semakin memanas yang dikarenakan temperatur yang semakin tinggi. Yang terakhir adalah iklim tiruan. Iklim tiruan merupakan iklim yang diciptakan atau dimodifikasi oleh manusia. Iklim tiruan merujuk pada kondisi di ruang tertutup, bukan pada kondisi eksternal global ataupun lokal. Contoh dari iklim tiruan yaitu yang biasanya digunakan pada usaha terkait tanaman seperti perkebunan atau pertanian. Biasanya, cahaya buatan hanya sebagai sumber energi pada tumbuhan yang hidup pada iklim buatan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai waktu iklim. Waktu iklim sendiri meliputi yang pertama yaitu iklim prasejarah. Iklim prasejarah merupakan iklim yang tidak didasarkan atas fakta yang sebenarnya. Iklim prasejarah tersebut ada sebelum fakta-fakta sejarah muncul. Contohnya seperti pada kisah mitos-mitos masa lalu, dan juga berbagai macam kepercayaan manusia prasejarah. Selanjutnya adalah iklim sejarah. Iklim sejarah ini terjadi setelah periode iklim prasejarah. Iklim sejarah adalah iklim yang penerapannya berdasarkan cerita-cerita yang tertulis atau benda-benda sejarah. Yang terakhir adalah iklim kuartaner. Iklim kuartaner adalah iklim yang terjadi pada periode kuartaner yang berlangsung di bumi. Periode kuartaner sendiri berlangsung sekitar 2,58 juta tahun yang lalu. Di periode kuartaner ada 2 tahap kala yang dilewati, yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen. Pada kala Pleistosen, bumi berada pada zaman es, tetapi pada kala Holosen, es telah banyak yang mencair. Hal ini menimbulkan beberapa pulau di bumi tenggelam karena permukaan laut menjadi meninggi dari sebelumnya.
Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu skala iklim. Skala iklim yang diketahui meliputi yang pertama adalah iklim mikro. Iklim mikro merupakan kondisi iklim pada suatu ruang yang sangat terbatas. Kondisi udara pada skala mikro berkontak langsung dengan makhluk hidup. Lalu selanjutnya ada iklim meso. Iklim meso memiliki skala hingga 100 meter. Iklim meso memiliki ukuran panjang orbit kilometer dan ukuran waktu dalam orbit jam atau lebih. Lalu yang terakhir dalam skala iklim adalah iklim ruangan. Iklim ruangan merupakan iklim yang sengaja dibuat dalam kondisi ruangan secara tertutup. Seperti contohnya yaitu iklim yang dibuat pada konsep greenhouse. Nah, setelah skala iklim, kita akan membahas mengenai wilayah iklim. Wilayah iklim meliputi yang pertama yaitu adalah iklim kutub. Iklim kutub dicirikan dengan suhu yang sangat rendah. Iklim kutub lazim ditemui di Antartika dan Arktik serta wilayah-wilayah di sekitarnya. Pada wilayah yang mempunyai iklim kutub, suhu rata-rata pada bulan dingin berkisar antara minus 3 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu iklim tengah. Iklim tengah merupakan iklim yang terdapat di lintang tengah, yaitu antara kawasan kutub dan kawasan tropik. Tetapi antara kedua kawasan tersebut tidak ada batasan yang jelas. Iklim tengah sendiri berarti mencakup wilayah yang terletak pada 23,5 derajat lintang utara hingga 60,5 derajat lintang utara. Selain itu, berarti iklim tengah akan bercampur dengan wilayah yang memiliki iklim subtropis dan iklim sedang. Selanjutnya adalah iklim subtropis. Iklim subtropis adalah iklim yang memiliki suhu rata-rata bulan terdingin antara 0 derajat Celcius atau setara dengan 32 derajat Fahrenheit dan 18 derajat Celcius atau setara dengan 64 derajat Fahrenheit. Iklim subtropis setidaknya memiliki satu bulan dengan suhu rata-rata di atas 10 derajat Celcius atau sekitar 50 derajat Fahrenheit. Iklim subtropis dibagi lagi menjadi beberapa iklim yang cakupannya lebih kecil, seperti iklim Mediterania, iklim subtropis basah, iklim laut, dan iklim subkutub maritim. Selain iklim kutub, kita juga akan mengenal mengenai wilayah iklim tropis. Iklim tropis adalah iklim yang memiliki suhu rata-rata bulanan yang tidak kurang dari 18 derajat Celcius. Ciri yang dimiliki oleh wilayah yang beriklim tropis adalah adanya hujan tinggi yang cakupannya sekitar lebih dari 70 cm per tahun. Ciri lain dari kawasan yang memiliki iklim tropis adalah terdapat beraneka ragam tumbuhan. Contoh dari wilayah yang memiliki iklim tropis yaitu negeri kita sendiri, Indonesia. Iklim tropis juga terdapat pada wilayah yang letaknya 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Di Indonesia sendiri, iklim tropisnya masuk dalam kategori iklim tropis basah. Hal ini terjadi karena Indonesia dikelilingi oleh lautan dan samudra. Ciri dari iklim tropis basah yaitu adanya sifat tambahan dari iklim laut yang memiliki kategori lembab dan banyak mendatangkan hujan. Nah, selanjutnya ada iklim khatulistiwa. Iklim khatulistiwa sendiri terletak di wilayah yang dilewati oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator. Iklim khatulistiwa memiliki ciri-ciri yaitu adanya variasi suhu harian kecil dan adanya hujan di sembarang waktu. Biasanya dalam setahun maksimum akan terjadi hujan 2 kali. Nah, setelah membahas tentang wilayah iklim, selanjutnya untuk topik yang terakhir, kita akan membahas mengenai jenis iklim. Jenis iklim meliputi yang pertama ada iklim benua. Iklim benua adalah iklim yang berada di daratan yang luas layaknya benua.
Iklim tersebut dicirikan dengan jolak yang besar dari adanya suhu tahunan dan suhu harian. Selain itu juga dicirikan dengan adanya kelembapan meski rendah, serta umumnya curah hujan yang terjadi memiliki karakteristik sedang, kecil, atau tak menentu. Selanjutnya ada iklim bahari. Pengertian dari iklim bahari yaitu iklim yang dipengaruhi oleh lautan. Ciri-ciri dari iklim bahari yaitu adanya sebuah penyimpangan suhu udara harian dan tahunan yang kecil. Selain itu, iklim bahari mempunyai kelembapan udara yang tinggi. Selanjutnya, ada iklim monsun. Iklim monsun adalah jenis iklim yang berada pada kawasan monsun. Iklim monsun dicirikan dengan adanya perubahan unsur-unsur iklim secara musiman. Hujan yang terjadi pada wilayah yang memiliki iklim monsun biasanya banyak terjadi pada waktu matahari ada di atas kawasan yang bersangkutan. Iklim monsun umumnya dimiliki oleh tempat-tempat di kawasan tropik. Lalu selanjutnya ada iklim Mediteran. Iklim Mediteran adalah iklim yang dicirikan dengan sifat iklim yang cenderung kering dan panas. Musim panas yang terjadi terlihat lebih cerah, dan musim dingin banyak terjadi hujan. Jenis iklim Mediteran tersebut ternyata mempunyai ciri yang hampir berlawanan dengan iklim monsun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis iklim tundra. Iklim tundra sendiri adalah iklim yang sangat sesuai dengan tumbuh dan hidupnya tumbuhan lumut. Iklim tundra memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai suhu yang sangat rendah, tetapi pada umumnya tidak tertutup oleh salju. Lalu yang terakhir adalah jenis iklim gunung. Iklim gunung dicirikan dengan makin ke atas, suhu yang ada semakin rendah. Demikian pula tekanan yang dimiliki juga akan semakin rendah. Selain itu, intensitas penyinaran matahari akan semakin banyak ketika ketinggiannya semakin ke atas. Nah, karena intensitas penyinaran matahari semakin banyak, maka hujan juga akan sering terjadi sampai di tempat di mana di ketinggian tersebut hujan justru semakin berkurang dan akan jarang terjadi. Teman-teman semuanya, materi kita cukupkan sampai di sini saja ya. Untuk yang telah menonton, terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di lain waktu.